Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita masih belajar tentang persamaan kuadrat. Untuk video yang ketiga tentang persamaan kuadrat, kita akan belajar materi tentang diskriminan, membuat persamaan kuadrat baru, dan menyelesaikan masalah persamaan kuadrat. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like dan subscribe bagi yang baru bergabung. Mari kita mulai. Pertama kita belajar tentang diskriminan. Diskriminan disingkat dengan huruf D. Sebelumnya kita ingat rumus kuadratik untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu negatif B tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Yang dimaksud dengan diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Dalam rumus persamaan kuadrat, diskriminan terletak di dalam akar. Ini akan berakibat jika diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut akan mempunyai dua akar real. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut hanya punya satu akar real atau akarnya kembar. Sedangkan jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak punya akar real. Kenapa tidak punya akar real? Karena akar dari bilangan negatif itu adalah bilangan imajiner, bukan bilangan real. Contoh, jika ada persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 2, ini punya berapa akar? Kita lihat diskriminannya. Diskriminan rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Ingat ya, B-nya negatif 4 dikurangi 4, A-nya 3, C-nya 2. Nah, kita hitung. Negatif 4 dikuadratkan 16 dikurangi 4 kali 3 kali 2 24 sama dengan negatif 8. Karena diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 2 sama dengan 0 tidak memiliki akar real. Selanjutnya kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan akar persamaan kuadrat. Ini sebagai syarat untuk kita mempelajari membentuk persamaan kuadrat baru. Misal sebuah persamaan kuadrat memiliki akar-akar x1 dan x2, maka bentuk persamaan kuadratnya akan menjadi seperti ini, dikalikan x pangkat 2 dikurangi x1 tambah x2x ditambah x1 kali x2. Ini adalah penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat, nilai B-nya. Nilai C-nya adalah perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, kalau x1 ditambah x2, negatif B per A. x1 dikali x2 itu adalah C per A. Contoh, jika persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Tentukan P tambah Q, P kali Q, 2P tambah 2Q, dan 2P kali 2Q. Jadi kita ingat A-nya 2, B-nya negatif 5, dan C-nya 2. Kalau P tambah Q tadi rumusnya adalah negatif B per A. Berarti P tambah Q sama dengan negatif dari B-nya negatif 5 per A-nya 2. Berarti positif 5 per 2. Kalau P kali Q itu sama dengan C per A. C-nya 2, A-nya 2. 2 per 2 hasilnya 1. 2P tambah 2Q itu berarti kita gunakan sifat distributif, yaitu 2 kalikan P tambah Q. Nah, P tambah Q tadi 5 per 2.
Berarti 2 kali 5 per 2 sama dengan 5. Kalau 2P kali 2Q, 2P kali 2Q berarti sama saja 4PQ. P kali Q hasilnya tadi 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Oke, sekarang kita belajar membuat persamaan kuadrat baru. Membuat sebuah persamaan kuadrat baru dari sebuah persamaan kuadrat yang diketahui dapat dilakukan dengan memanfaatkan rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat yang baru saja kita pelajari. Contoh, jika persamaan 3x pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2, buatlah sebuah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 tambah 3 dan x2 tambah 3. Sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini kita bisa cari x1 dan x2 dengan memfaktorkan bisa, dengan rumus bisa, atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tetapi seringkali kita mengalami kesulitan karena akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut belum tentu bagus. Ya, bisa jadi bilangan imajiner atau tidak punya akar, susah kita mencarinya. Makanya kita manfaatkan rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Caranya begini. Pertama kita cari dulu x1 tambah x2. X1 tambah x2 tadi rumusnya negatif B per A. Negatif B-nya negatif 5, A-nya 3. Berarti positif 5 per 3. Kita juga cari x1 kali x2. X1 kali x2 itu sama dengan C per A. Ya, C-nya negatif 6, A-nya 3. Berarti negatif 6 per 3 atau negatif 2. Nah, selanjutnya kita misalkan. Misal x1 tambah 3, ini yang kita cari, itu sama dengan P. Dan x2 tambah 3 sama dengan Q. Apa harus P dan Q? Tidak. Terserah kalian, bisa A dan B dan lain-lain. Jadi selanjutnya kita cari P tambah Q dan P kali Q. Oke, satu-satu. Kita cari dulu P tambah Q. P tambah Q itu sama dengan x1 tambah 3 ditambah x2 tambah 3. Nah, x1 tambah x2 terus 3 ditambah 3. 3 tambah 3 berapa? 6. Jadinya x1 tambah x2 tambah 6. Nah, x1 tambah x2 kita sudah ketahui. Berapa x1 tambah x2? 5 per 3 ditambah 6. Untuk menyelesaikan ini, kita samakan penyebut, yaitu 22 per 3. Sekarang kita cari P kali Q. P kali Q sama dengan x1 tambah 3 dikalikan x2 tambah 3. Ingat perkaliannya harus kita jabarkan. x1 kali x2. x1 x2. 3 kali x2. 3x2. x1 kali 3. 3x1. 3 kali 3 9. Sehingga x1 kali x2 kita sudah ketahui negatif 2. x1 tambah x3 kita sudah ketahui 5 per 3. Kita hitung di sini. 3 kali 5 per 3 kita coret jadinya 5. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 tambah 5 tambah 9 sama dengan 12. Langkah selanjutnya seperti proses sebelumnya, bentuk persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurangi P tambah Qx ditambah P kali Q sama dengan 0. Sehingga P tambah Q sama dengan 22 per 3, P kali Q sama dengan 12. Bisa tuliskan begini. X pangkat 2 dikurangi 22 per 3x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menghilangkan penyebut 3 di sini? Caranya dengan kita kalikan 3. Kalau kita kalikan 3, x pangkat 2 kalikan 3, 3x pangkat 2. 22 per 3 dikalikan 3, 22. 12 dikalikan 3, 36. Jadi bentuknya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 22x ditambah 36 sama dengan 0.
itu persamaan kuadrat baru yang diinginkan tadi dengan akar-akar X1 tambah 3 dan X2 tambah 3. Oke, sekarang kita menyelesaikan masalah-masalah persamaan kuadrat yang biasa muncul di soal. Sebuah karton berbentuk persegi panjang dengan luas 750 cm persegi dan kelilingnya 110 cm. Temukan ukuran kertas karton tersebut. Kita ingat keliling karton itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Diketahui 110 cm. Berarti panjang ditambah lebar itu setengahnya keliling, sama dengan 55. Atau kita bisa tuliskan panjangnya itu sama dengan 55 dikurangi lebar. Oke, selanjutnya luas karton. Luas karton itu rumusnya adalah panjang kali lebar karena berbentuk persegi panjang. Hasilnya 750 cm persegi seperti di soal. Panjangnya sudah kita ketahui, yaitu berapa? 55 dikurangi lebar. Jadi bisa kita tulis 55 dikurangi lebar dikalikan lebar sama dengan 750. Kenapa bisa tulis 55 kurangi lebar? Karena panjangnya itu tadi hasilnya 55 dikurangi lebar. Ya, kita jabarkan 55 dikalikan lebar dikurangi lebar kali lebar sama dengan 750. Kalau kita pindah ruaskan ke ruas kanan semuanya, berarti negatif lebar pangkat 2 ini kita pindah jadi lebar pangkat 2 dikurangi 55 lebar ditambah 750 sama dengan 0. Ya, yang negatif jadi positif, yang ini positif jadi negatif. 750 tetap. Kenapa tetap? Karena dia tidak pindah ruas. Ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kita bisa cari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan dengan cara kita cari dua buah bilangan, jika dikalikan hasilnya 750, jika dijumlahkan hasilnya negatif 55. Bilangan itu adalah negatif 25 dan negatif 30. Negatif 25 kali negatif 30 hasilnya 750 positif. Negatif 25 ditambah negatif 30 hasilnya adalah negatif 55. Sehingga lebar dikurangi 25 yang sama dengan 0 atau lebar dikurangi 30 yang sama dengan 0. Jadi lebarnya sama dengan 25 atau lebarnya sama dengan 30. Jadi, jika lebar sama dengan 25 cm, maka panjangnya 30 cm. Atau sebaliknya, jika lebarnya 30 cm, maka panjangnya 25 cm. Itu tadi pembelajaran untuk persamaan kuadrat, pertemuan yang ketiga. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe yang baru bergabung. Terima kasih, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.